Pemerintah diduga jual hak guna usaha di IKN hingga 190 tahun ke investor. Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) diduga akan digunakan pemerintah untuk memberikan hak istimewa lebih bagi para investor. Hal itu diungkap oleh Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, dalam diskusi virtual memperingati Hari Tani 2023 pada Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Menurut Dewi, revisi undang-undang tersebut nampaknya diusulkan secara sembunyi-sembunyi dan hak istimewa yang dimaksud berkaitan dengan perpanjangan hak guna usaha, HGU, dan hak guna bangunan, HGB, yang akan dijual kepada investor. Pemerintah berusaha mengubah peraturan pemerintah PP, dan peraturan presiden, Perpres menjadi undang-undang, untuk HGU dengan durasi 190 tahun dan HGB dengan durasi 180 tahun dapat diberlakukan, ujarnya. Dewi menjelaskan, bahwa durasi HGU dan HGB yang hampir 2 abad itu bertentangan dengan konstitusi serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Undang-undang tersebut mengamanatkan, agar tanah negara dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat semaksimal mungkin, kata Dewi. Selain itu, kata Dewi, kebijakan tersebut juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22 PUV, 2007, yang menyebut pemberian hak atas tanah dengan durasi 95 tahun untuk HGU, 80 tahun untuk HGB, dan 70 tahun untuk hak pakai. Itu melanggar UUD 1945. Awalnya, pemerintah telah menandatangani PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN. Dalam peraturan tersebut, HGU diberikan dengan durasi maksimal 95 tahun yang dibagi dalam 3 tahapan. Tahap pertama berdurasi 35 tahun, tahap kedua 25 tahun, dan tahap ketiga 35 tahun. Setelah HGU diberikan selama 5 tahun dan dimanfaatkan secara efektif, akan diatur kembali mengenai perpanjangan dan pembaruan HGU. Komentar admin, ketika para pejabat negara sibuk menjual tanah air, seorang ibu di Tangerang Selatan terpaksa mencuri telur di sebuah minimarket, untuk memberi makan anak-anaknya yang kelaparan. Rakyat ada yang kelaparan, sedangkan pejabat makin kaya dengan menjual negara. Ya sudahlah, yang penting, jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, 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 Allahu